Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Reniati, calon guru penggerak angkatan 9 SD Muhammadiyah. Video berikut merupakan video pengembangan budaya positif sekolah program guru penggerak. Terima kasih. Hidup adalah proses. Tiada kesuksesan tanpa adanya proses dan kerja keras. Layaknya bermain lato-lato. Tumbukan lenting sempurna menghasilkan keseimbangan gerak. Walaupun kita harus berusaha keras untuk memainkannya. Nah, kalau ini sekolah kami, tempat berproses dan menempa ilmu dengan penuh kerja keras dan keceriaan. Perkenalkan, SD Muhammadiyah Gisting. Selamat datang di sekolah kami, sekolah yang sudah kami anggap sebagai rumah, yang beralamat di Jalan Irigasi Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. SD Muhammadiyah Gisting di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gisting Kabupaten Tanggamus dan menjalin kerjasama dengan Komite SD Muhammadiyah Gisting. Sinar mentari membakar semangat kami. Kami bangga ketika sang saka merah putih dikibarkan di tiang tertinggi di sekolah kami. Semangat pejuang mengalir, menggelorakan asa dan cita-cita kami untuk berjuang demi kejayaan Indonesia. Dengan bangga kami perkenalkan SD Muhammadiyah Gisting Kabupaten Tanggamus, Lampung. Matahari perlahan menyingsing, tunas-tunas bangsa siap menimba ilmu dan guru-guru telah menyambutnya dengan senyum sumringah. Ruang kelas kami sangat nyaman. Juga fasilitas yang kami miliki lengkap loh, seperti perpustakaan, masjid, toilet, UKS, kantin sehat, dan lapangan olahraga. Pembelajaran diawali dengan pembiasaan sholat duha, berdoa, dan membaca Al-Quran. Guru-guru kami mengajarkan inovasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga belajar menjadi sangat menyenangkan. Selain kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler di tempat kami sangat banyak dan menyenangkan, seperti Hizbul Waton, Tapak Suci, drum band, ekskul bidang seni dan olahraga. Alhamdulillah, tunas-tunas bangsa dari berproses menghasilkan banyak sekali prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Bapak Suci SD Muhammadiyah. Inilah SD Muhammadiyah Gisting, School of Talent. Sekolahnya para juara, berdiri pada tahun 1987 yang mencetak generasi berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat dan negara, serta
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Kami sangat bangga dengan sekolah kami. Seperti mentari yang menyinari, SD Muhammadiyah Gisting kan terpatri dalam sanubari. Mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammadiyah Gisting yang saya hormati Ibu Bapak Guru serta Ibu Dewi Reniati selaku yang punya hajat hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin dan ridho Allah pada siang menjelang sore ini kita dapat mengikuti kegiatan pengimbasan CGP Angkatan 9. Yang dalam hal ini perwakilan dari SD Muhammadiyah Gisting. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada Bu Dwi Reniati yang telah melakukan pengimbasan aksi nyata pada program CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Kami yakin dalam minggu-minggu terakhir ini sudah banyak yang Bu Reni lakukan, yang Bu Reni perbuat, baik itu untuk siswa-siswi kita maupun untuk Bu Reni sendiri yang mengembangkan potensinya dalam mengajar terutama di SD Muhammadiyah Gisting. Salah satu manfaat kita masuk atau bergabung di CGP adalah untuk meningkatkan kompetensi, terutama tentunya kompetensi seorang guru. Kepada Bu Reni yang sudah memperoleh ilmu lebih dulu, walaupun mungkin ilmunya ada yang sudah dikuasai oleh teman-teman atau mungkin lebih tinggi yang Penggerak Angkatan 9 Kecamatan Tanggamus, Kabupaten Tanggamus yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Reniati SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC pada Ibu Upi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dan baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, karena ini ibu-ibu semua, bapaknya nggak ada ya. Maka mohon maaf nanti kalau misalnya nanti sampai terakhir saya ibu bapak gitu ya. Padahal sedih ibu-ibu semua, pas kebetulan saja ya. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini saya berterima kasih sekali. Ini adalah bentuk support dari ibu-ibu semua atas program dari calon guru penggerak yang memang harus saya jalani. Jadi pada siang hari ini itu saya
budaya positif. Nah, budaya positif. Nah, di sini saya perkenalkan dahulu. Jadi di sini saya selalu didampingi oleh, kalau yang sudah tahu, sehari-harinya saya didampingi oleh PP saya. Jadi PP itu ada di atasnya guru penggerak. Itu ada Fatma Irmasari, kalau yang sebagian sudah tahu. Kemudian ini yang satunya itu Pak Heri Supranoto, fasilitator saya nggak pernah tahu, belum pernah ketemu langsung. Jadi saya kalau ketemu itu di dunia maya saja, kalau di ruang kolaborasi nanti beliau yang akan mandu. Jadi belum pernah ketemu langsung. Mungkin nanti ketemu kalau pas di Lokakarya 7. Jadi alhamdulillah, tapi luar biasa bimbingannya, hebat banget. Jadi ternyata kalau di guru penggerak saya, kalau misalnya teman-teman tahu nanti bahwa di guru penggerak itu kita bisa ketemu dengan guru-guru yang luar biasa hebat. Ternyata kita di sini di SD Muhammadiyah kayaknya bisa bergabung di SD Muhammadiyah, kita adalah kumpulan orang hebat kalau kata orang di luar. Itu loh. Tapi ternyata ketika kita di luar, Masya Allah sekali, banyak guru-guru yang pinter banget. Dan itu yang membentuk support system buat saya. Kenapa saya makin semangat gitu. Ternyata di sana itu luar biasa sekali. Teman-teman yang punya pemikiran yang kadang kita sendiri tidak terpikir. Teman-teman yang public speakingnya luar biasa hebat sekali. Ya, jadi di situ yang membuat saya membentuk support system yang artinya saya tidak boleh merasa hebat sendiri. Ketika saya punya ilmu sedikit juga saya harus kembalikan ke teman-teman yang ada di SD Muhammadiyah. Syukur alhamdulillah kalau misalnya memang itu ada dampaknya di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan support system yang saya bentuk saat ini nanti tetap bisa ada dan tetap istiqomah saya jalankan di SD Muhammadiyah Gisting, terutama untuk bersama dengan teman-teman rekan sejawat gitu. Baik, jadi ibu-ibu, jadi yang terkait dengan yang akan saya sampaikan adalah tentang membangun budaya positif yang ada di sekolah. Ya, kalau udah kata positif, jadi nanti ada yang harus kita bahas, yaitu tentang ada 8 poin. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kalau yang di perubahan paradigma belajar itu yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, Ibu Uswatul Mardiah. Jadi kita tuh kalau bisa jangan menjadi guru yang hanya bertahan dengan apa yang sekarang saja pasrah gitu. Jangan sebenarnya. Jadi untuk merubah sekolah, maka kita juga harus berubah, terutama guru. Karena terutama kalau di sekolah itu adalah guru yang menggerakkan bagaimana merubah sekolah, bagaimana merubah dan mengembangkan sekolah, bagaimana mengembangkan potensi-potensi anak. Kan lebih banyak mendominasi adalah peran guru gitu. Memunculkan kesadaran bahwa kita harus berubah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang semua yang kita lakukan terkait dengan pembelajaran, dimensi-dimensi yang sekarang yang ada dalam profil pembelajaran semuanya terkait. Baik terkait di pembelajaran, baik terkait seperti kemarin yang saya merancang misi visi, itu semuanya dikaitkan dengan pembelajaran yang berfokus pada profil pelajar Pancasila. Jadi itu sekali ya, karena memang dimensi-dimensinya itu bagus. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bahwa dirancangnya pembelajaran itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah sebenarnya kemungkinan masih kita terapkan. Ilusi itu artinya gini, guru mengontrol murid itu benar-benar kayak, ya itu yang tadi saya sampaikan, pokoknya murid itu ikut kita gitu, ikut kita, mau kayak mana itu ikut kita, harus nurut sama kita, mau diem gitu kan, misalnya duduk saja gitu kan, murid gak boleh bergerak, pokoknya harus guru gitu. Kendali itu benar-benar ada pada guru. Itu yang termasuk dalam salah satu poin miskonsepsi, salah konsep. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif
dan bermanfaat ini ilusif, efektif dan bermanfaat itu ada apa ya namanya? Bahwa hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Maaf saya kesini dulu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita tuh punya pemikiran bahwa dengan kritik ke anak terus, kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, sampai dibuat anak merasa bersalah itu seperti apa sih misalnya? Dibuat menjadi anak merasa bersalah itu seperti apa contohnya kalau yang terjadi di sehari-hari? Seperti apa misalnya Mbak Winda? Merasa bersalah gitu. Iya, jangan diulangi lagi ya, pakai kata negatif ya. Jangan diulangi lagi ya. Biasanya kalau pakai kata negatif biasanya malah diulangi. Karena yang diingat adalah jangannya gitu kan. Nah, itu lagi ya. Itu merasa kita itu ketika kita menggunakan pembuatan menanamkan anak ketika memberikan kalimat yang bersifat adalah merasa bersalah itu benar menurut kita. Tapi sebenarnya itu belum tentu cocok untuk anak-anak. Itu yang salah satunya miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini juga. Ini terjadi gak hanya di sekolah. Kadang-kadang sebagai ibu pun seperti itu. Jadi kalau di ini kan rasanya apa yang dikatakan guru itu selalu benar. Murid itu gak boleh benar, gitu kan, seperti itu. Kadang kayak gitu. Itu yang masih sering diterapkan, ya. Nah, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang harus sebenarnya dirubah. Nah, dirubah sehingga nanti membentuk paradigma baru untuk sekarang dari pengertiannya saja bahwa disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu kalau dilihatkan secara definisi umum, ya. Kemudian secara kalau disiplin sudah tahu, maka sekarang apa sih pengertian dari disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita akan mendisiplinkan anak, mencoba mendisiplinkan anak tanpa reward. Nanti kalau anak-anak datang tepat waktu nanti dapat hadiah. Selalu kayak gitu. Mau habis berapa ya? Kalau misalnya hadiahnya berupa materi. Terus bagaimana kalau misalnya dengan ancaman? Kita mau menerapkan disiplin positif tapi dengan ancaman. Awas ya, kalau besok masih terlambat lagi, awas ya gitu ya. Wah, kayaknya malah nggak berangkat. Ada dampak sesudah itu, mau nerapin itu. Kemudian bagaimana dengan hukuman? Harus sih kalau misalnya besok terlambat, jemur di bawah tiang bendera loh gitu kan. Nah itu kan sementara sekarang ini kan tidak boleh kan. Nah mungkin cara-caranya yang harus dirubah. Jadi hukuman juga nggak boleh, reward juga tidak boleh gitu kan. Kebutuhan dasar manusia dulu. Yang kita olah adalah diri kita juga, kemudian tentang anak-anak didik kita. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ya, ini yang dimiliki oleh kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia itu dalam guru penggerak itu diklasifikasikan ada 5. Yang pertama adalah survival. Survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kemudian kalau untuk penerapan di pembelajaran juga ada cinta dan kasih sayang. Bagaimana anak-anak kita itu membutuhkan kasih sayang dari seorang gurunya, dari teman-temannya juga. Kemudian kebebasan, ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan mengemukakan gagasannya dan seterusnya. Kesenangan atau fun, kesenangan. Anak-anak didik kita tuh harus senang, harus bahagia, gitu ya. Jadi jangan malah tertekan. Selanjutnya adalah kekuasaan. Ketika di sini adalah guru punya wewenang, sama aja dengan wewenang untuk membentuk anak didik kita menjadi sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang anak didik kita butuhkan. Ya.
Nah, kemudian motivasi motivasi eksternal semua. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ya, jadi dua yang termasuk dalam motivasi internal adalah salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ya, motivasi ini. Jadi yang ini disebut dengan motivasi eksternal karena ini yang bersifat hukuman. Bagaimana ketika apa yang didampakkan oleh dirinya seorang anak itu ketika dia terkait dengan ketidaknyamanannya atau hukuman yang akan diterima ketika dia melakukan sesuatu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah ini kan berupa dari luar. Ketika saya seperti ini maka saya akan mendapatkan itu dari luar. Nah sekarang bagaimana contoh dari motivasi internal? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu ya. Jadi motivasi-motivasi ini adalah tentang bagaimana orang melakukan sesuatu, tentang bagaimana orang berbuat, ya. Yang pasti kalau misalnya dari menghargai diri sendiri berarti itu yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah, nah sekarang di kami juga ada yang namanya 3 hal ini yang sebenarnya kita terapkannya juga sudah mungkin, hanya sekarang kita coba luruskan. Tidak terencana dan tiba-tiba, spontan aja. Pernah nggak Bu melakukan kayak gitu? Nggak ya? Ya tiba-tiba aja gitu. Anak misalnya apa biasanya yang sering dilakukan oleh anak? Anak tiba-tiba mecahin kaca, saya bilang gitu kan, kaget gitu kan. Terus kita suka ngambil keputusannya mendadak, oh nanti kamu harus begini, harus gini nih, spontan aja kadang. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang kedua, bersifat satu arah. Satu arah itu memang dari guru saja. Murid pokoknya ketika murid melakukan sesuatu kesalahan itu hukuman itu memang dari satu guru saja. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau yang sifatnya ibu-ibu tuh nyuruh siswa, ayo sekarang lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu namanya hukuman. Atau anak-anak silakan squat jump, push up, gitu. Itu namanya hukuman. Kemudian bagaimana konsekuensi? Konsekuensi itu terencana, disepakati dari suatu peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi gimana tuh? Yang seperti apa? Kalau ada yang bisa kasih contoh. Kalau hukuman kita bahas tadi sama-sama. Nah sekarang ada 5 posisi kontrol. Kita sambil evaluasi ya. Kita sebagai tenaga pendidik kita ada di posisi mana? Ada posisi penghukum. Saya banget itu dulu ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, yang keempat ada pemantau, yang selanjutnya ada yang sebagai manajer. Nah ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah kita nanti sebagai ada di mana nih? Nah sekarang contoh nih, saya hanya memberikan contoh untuk penerapan 5 posisi kontrol. Kita ada di mana nih? Kalau penghukum itu pada saat seperti ini. Yuk anak-anak yang tidak menggunakan atribut, hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita menerapkan itu, berarti kita adalah tipe seorang penghukum. Ya kan? Sama. Misalnya ada yang nggak bawa Al-Quran. Ada ya? Kalau kemarin itu kan kita kayaknya ada penerapan untuk bawa Al-Quran ya. Kemudian ketika anak tidak bawa Al-Quran, anak harus apa? Harus sholat. Ketika di masjid anak ribut, anak harus sholat selama Pak Febri ngomong dari salam sampai salam lagi, betul? Nah itu. Nah sekarang kalau sebagai posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah adalah seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Pernahkah kayak gitu? Ibu itu kecewa loh sama kamu nak. Kalau itu enggak. Berapa kali loh nak ukur kamu nak. Capek ibu ini sampai dari sesek ibu ini. Ya kayak gitu ya Bu ya. Nah tapi ada katanya, aku kemarin saya
bantu Bapak Ibu, bantu Ibu gitu ya. Sekali ini saja, ya sudah Pak, kalau lain kali jangan sampai berbuat sekali ini lagi ya. Kalau untuk kelas 6 bisa nih kayak gini, kelas 1 bisa nggak Bu? Iya, jadi kita tuh pada saat anak melakukan pelanggaran itu kita kayak teman saja, ya kayak teman, kita duduknya bareng gitu ya, kayak cerita sih Nak, sebenarnya yang terjadi itu kenapa sih? Jadi kita ngobrol itu bukan kayak guru sama murid, yang bukan murid kayak yang harus formal, tapi kayak ini nih, bisa jadi kita sambil ngerangkul anak, sambil kita kayak temen lah, kayak bestie gitu. Jadi ayo dong, coba sih Nak, jangan melanggar aturan terus sih Nak, yuk kita bareng-bareng, biar pokoknya nanti kamu bakal keren banget deh kalau misalnya kamu mau berubah. Kayak itu kan kayak posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Bisa jadi tuh kayaknya ada gap banget ya antara murid sama guru. Nggak ada yang cocok. Ya, formal banget kan kalau udah sebagai pemantau. Ini biasanya kalau kita sih tidak, tapi kalau misalnya jadi kalau sebagai manajer itu kita tuh kayak ngomongnya itu kayak berusaha menggali mereka yang berpikir, mereka yang akan memperbaiki, gitu loh Bu. Jadi dibilang biasanya kata-katanya seperti ini, kamu tahu nggak salah kamu? Salah nggak? Oh nggak tahu. Coba pikirkan dulu. Tadi itu kira-kira kalau misalnya ibu minta kamu cerita yang terjadi seperti itu apa sih? Sebenarnya kenapa bisa begini? Kamu tahu nggak yang kesalahan itu sebenarnya di mana? Nanti biar mereka cerita sendiri, gitu loh. Kemudian kalau sudah tahu salah, kira-kira kamu tahu nggak bagaimana memperbaiki kesalahan? Nanti dia akan muncul sendiri, gitu. Nah, jadi sekarang kalau dari 5 posisi kontrol tersebut dari ibu semuanya, kira-kira yang enak yang mana ya Bu ya? Sebagai teman dan manajer. Kalau misalnya antara teman dan manajer, mana yang lebih baik lagi Bun? Prosedurnya, ya. Iya, keyakinan kesehatan itu ada prosedurnya. Anak diminta untuk Nak, kita akan menjalani ini 1 tahun bersama Bu. Nanti anak-anak supaya pembelajaran kita itu aman, nyaman, enak, comfort gitu ya. Terus kira-kira akan seperti apa ya? Biar kita lebih tertib. Oh, gini anak-anak nanti akan masih muncul dari diri mereka sendiri. Oh ya Mem, kalau izin nggak boleh menyela nih kalau misalnya guru sedang berbicara, tidak boleh mengganggu nih. Nah itu masih itu prosedur, tapi itu masih salah kalau ada prosedurnya nih kalau misalnya ketika membuat keyakinan kelas. Karena di sini nih, ketika kita membuat keyakinan kelas, tampung aja dulu. Kalau waktu kita di awal tahun, tampung aja dulu. Mau anak pakai kalimat negatif, mau kalimat yang gimana, tampung aja dulu. Kan itu maunya mereka. Sesudah itu baru kita sortir lagi. Oh, anak-anak yang tadinya menggunakan tidak boleh makan di kelas, berarti itu kaitannya dengan kenyamanan. Karena nanti kalau ada yang terganggu misalnya dengan bau, dengan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan, ini harus kita tempuh Bu, 3 ini ya, 3 poin ini kayak segitiga biru ya Bu ya. Iya, kayak terigu benar ternyata. Jadi yang sekarang sudah mungkin yang selama ini ketika mengatasi siswa-siswa yang melakukan pelanggaran itu dengan cara yang hanya ini saja, misalnya menanyakan belum menstabilkan identitas, atau langsung kamu nih udah sekarang cuci kamar mandi gitu. Padahal penjelasannya seperti itu aja. Nah, padahal harus ada ketika nanti kita coba bagaimana ketika itu kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini sekarang poin-poinnya. Kan tadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kalimat-kalimatnya itu biasa seperti ini. Jadi biasa kalau misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, duduk bareng, ajak bareng, ngobrol pelan-pelan, ngobrol begini misalnya, bisa dari mana saja, bisa nggak cerita apa sih yang terjadi tadi?
Nanti anak bercerita, dengarkan aja dulu, mau dia ngotot-ngotot, sampai dengarkan aja dulu. Nah setelah itu, setelah dia, ya udah, seperti itu tuh wajar, ya namanya kamu seperti. Jadi kita berusaha anak itu mengerti dulu, gitu. Kita tuh memahami dia, gitu. Kemudian, ya udah, kan marah itu ya wajar, nggak ada manusia yang sempurna. Masih, ya saya kan masih. Masih, karena dulu saya benar-benar ternyata ilmu di calon guru penggarap itu adalah luar biasa sekarang, karena saya adalah termasuk guru yang sering ya kalau dulu ya. Iya, karena lebih sering ke hukuman. Setelah saya refleksi, saya evaluasi diri saya, oh saya ternyata dari guru adalah guru yang terjadi ngasih hukuman. Iya benar, jadi baru sadar tuh sekarang. Iya, baru sadar, oh ternyata seperti ini, saya ubah. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana saya merubah paradigma baru saya, pembelajaran paradigma baru. Itu paling tidak ada ilmu yang benar-benar saya terapkan. Kemudian konsekuensi juga sama, saya juga menerapkan itu. Ya, nah itu. Patra, apa yang sudah kamu lakukan ke Lala? Mengganggu dia sedang mengerjakan tugas, Mam. Mengapa Patra melakukan itu? Saya iseng saja, Mam. Apakah kalau Patra tahu nggak kalau dengan memancing emosi Lala sampai Lala mengeluarkan kata-kata kotor, itu Patra sebenarnya dalam masalah. Saya tidak sengaja, saya tadi hanya ingin bercanda saja. Oke, baik. Di sini memang ini bukan untuk mencari siapa yang salah ya, tapi di sini kita akan mencari penyelesaiannya sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Patra melakukan ini punya alasan kan? Nah, seneng ya kalau melihat Lala itu marah, kesel, emosi gitu. Ya, nah sekarang member ini lihat itu Patra memang seneng itu melakukan itu, tetapi Patra itu nggak tahu sebenarnya dengan menyakiti orang lain itu sebenarnya Patra dalam masalah. Ya. Nah sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang Patra percaya dan yang mana yang belum Patra tunjukkan? Bersikap baik kepada teman. Nah, oke, baik. Sekarang sebenarnya Patra tuh ingat banget tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang kita buat. Tapi dengan mengganggu teman mengerjakan tugas, menghargai, bersikap itu apa namanya itu Patra sudah bersikap baik dan menghormati teman. Tidak. Nah, sekarang Patra pengen jadi apa kalau misalnya Patra masih tetap bersikap seperti itu? Saya ingin menjadi lebih baik lagi, Mem. Nah, sekarang bagaimana atau apa yang bisa Patra lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin meminta maaf kepada Zahra. Nah, baik. Tapi sekiranya nanti Patra mengulangi lagi bagaimana? Saya siap menerima sanksi yang Mem Rani berikan. Oke, baik. Sekarang ke Lala ya. Nah, Lala sekarang ceritakan yang tadi terjadi. Tadi saya sedang belajar dan tidak sengaja mengeluarkan kata-kata kotor karena saya emosi. Oh gitu. Sekarang Lala, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak, Mem. Oke, baik. Sekarang sama member itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi kita akan berpikir sama-sama untuk menyelesaikan masalah kita ini ya, supaya ada perbaikan dari situasi yang telah terjadi tadi ya. Terus Lala juga punya alasan kan kenapa tadi Lala berkata kotor tadi gitu kan. Nah sekarang Lala juga pengen dihargai juga kan dengan teman-temannya. Nah sekarang kita bicara keyakinan dan kesepakatan kelas juga ya. Apa yang Lala percaya dan apa yang ingin Lala tunjukkan? Bersikap baik sama teman dan menghormati sama teman. Sama, sebenarnya Lala pun paham secara jelas kesepakatan yang pernah kita buat kan. Lalu apakah dengan mengeluarkan kata-kata tersebut, apalagi ada Mem Reni, itu namanya apa Lala menghargai dan menghormati teman? Tidak, Mem, tadi saya keceplosan karena saya emosi. Oke, baik. Sekarang apa yang harus Lala lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf. Oke, terus apa lagi? Minta maaf dan berjanji tidak akan berbicara kotor lagi. Oke, Mem Reni pegang janjinya ya. Iya, jangan diulangi lagi ya. Iya. Oke, baik. Sekarang bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan ya. Silakan jabat tangan.
Oke, baik. Sekarang namanya jangan diulangi lagi ya. Baik, Mem. Oke, baik. Sekarang boleh istirahat. Ya, berpikir sama-sama dan kita cari solusinya sama-sama. Ini adalah bagian validasi tindakan yang salah. Ya, Zahra, ya. Ya, jadi dengan isinya Patra itu gini. Maaf Mem, aku mau ke Patra mau izin ke kamar mandi, ya, gitu kan. Tapi iseng, gitu kan, semua gitu kan. Terus si Lala tiba-tiba dia mau, gitu kan, kaget kan semuanya gitu. Nah akhirnya tetap keduanya dianggap melanggar gitu. Satu karena jahil membuat si Lala marah sehingga mengeluarkan kata kotor. Si Lala juga salah karena dia mengucapkan kata kotor sekali sehingga teman-temannya itu kaget semua. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang kemarin disampaikan tentang hukuman, tentang konsekuensi dan sebagainya, sering melakukan kesalahan, tetapi ketika ditegur, dia malah bahasanya itu melunjak gitu, Mem. Bahasanya kasar. Terus kalau dinasihati juga, dia malah ngece, melunjak, terus diem. Terus kita harus bagaimana sebagai pendidik seperti itu? Iya, tadi ngeselin gitu, Mem. Ayo semuanya, misalkan ya, semuanya duduk siap. Dia bilang nggak mau. Bahasanya Mbak Lutita, tapi mungkin, nah itu kembali ke kita lagi ya. Kadang kita ini juga, kita sebagai dikontrolnya sebagai apa? Jadi kalau mau merubah anak, juga kita menyesuaikan dengan perubahan kita sebagai posisi dikontrol apa? Apa kita sebagai manajer? Apa kita sebagai teman dan sebagainya. Jadi nanti perlakuannya mereka itu seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan sebagai manajer dulu, gitu. Nanti atau teman dulu deh supaya ini. Jadi teman itu karena lebih pendekatan itu kata-kata itu lebih bisa diterima oleh anak kan. Tapi kadang kita kan udah terlanjur capek duluan. Udah lihat anaknya udah gede duluan. Apalagi kalau sudah dapat titipan, oh dulu kelas 1-nya seperti itu gitu. Udah dulu kita udah paradigma kita di pikiran kita tuh udah, ini anak ini seperti ini. Bahkan ya itu saya sebelum mengenal guru penggerak juga sama. Ketika saya udah tahu anak ini, nggak bakal saya kasih senyum itu kata gitu kan. Saya seperti itu dulunya itu. Saya justru dulu sebelum dapat dapatnya sehingga di agenda saya di pengimbasan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih supportnya dan selalu minta doanya supaya saya selesai pendidikan guru penggeraknya sampai beberapa bulan yang akan datang. Dan yang pasti jangan takut dengan keribetan yang saya rasakan sekarang. Sebenarnya nggak seperti itu. Saya yakin kalau ibu-ibu yang di bawah ini generasi milenial yang saya yakin nggak seperti saya karena saya serba mandiri, serba belajar semuanya dari awal. Kalau ibu-ibu sudah punya aset semuanya sehingga kayak kalau misalnya nanti mau jadi guru penggerak sudah aman, sudah enak karena ilmu-ilmu itu sebenarnya di guru penggerak itu sudah kita terapkan, apalagi di SD Muhammadiyah. Semua orang banyak yang takjub kalau teman-teman saya kalau saya memaparkan tentang bagaimana kondisi di SD Muhammadiyah, mereka itu selalu geleng kepala. Entah saya yang lebay ngomongnya atau gimana, tapi saya ngomong apa adanya ketika saya memaparkan diskusi tentang terkait dengan apapun yang terkait dengan SD Muhammadiyah, mereka selalu geleng kepala. Padahal saya selalu terlibat dengan teman-teman yang saya SD sendiri gitu. Padahal teman saya levelnya SMP dan SMA semua. Tapi kadang-kadang mengakui alhamdulillah saya berada di lingkup SD Ibu ya. Sehingga ini program saya benar-benar membawa perubahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Mem Reni tadi bisa mengubah kita ya Bunda ya, Ibu Bapak Guru semua. Baik, akhirus salam. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata yang salah jangan
jangan disimpan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup acara hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.